have my yes, with no exception. I'm laying down my rights, second guessing. You can have my yes. I'm giving you my fear, never knowing whatever's coming next. I know you've got me. You can have my yes. You're the land, you're the light, you're the cloud that guides me. You're the way, you're the truth, you're the life inside me. You conquer my fears, so I'll leave it all behind. I'm running to the light. Oh, wherever you are, wherever you wanna go, I'll follow you. Wherever you are, wherever you wanna go, I'll follow you. Oh, wherever you are, wherever you wanna go, I'll follow you. I'll follow you. Oh, wherever you are, wherever you wanna go, I'll follow you. Wherever you are, wherever you wanna go, I'll follow. Oh, wherever you are, wherever you wanna go, I'll follow you. I'll follow you. You're the lamp, you're the light, you're the cloud that guides me. You're the way, you're the truth, you're the life inside me. You conquer my fears, so I'll leave it all behind. I'm running to the light. Oh, yeah, I'm running to the light. Running to the light. Shalom JPMKI. Shalom. Kita mau lebih mengenal teman-teman semua. Jadi teman-teman boleh banget menuliskan nama dan asal universitas di kolom chat. Dan sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita akan membukanya dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh berkumpul lagi untuk sama-sama beribadah di JPMKI. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus mau melawat setiap kami, Tuhan Yesus mau mengurapi setiap kami biar kami mau bersorak-sorai buat nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Kita siap memuji menyembah nama Tuhan, amin. Mari anak muda kita sama-sama bertepuk tangan. Kita percaya Allah kita penuh dengan kuasa. Yang percaya sorakan haleluya. Mari sama-sama kita katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Mari sama-sama, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Yes Lord, ini bukti iman kami Tuhan. Kami percaya kami punya kuasa. Yang percaya sorakan haleluya. Mari katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Mari katakan dengan iman. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri
percaya Tuhan, Kau yang punya kuasa. Yang percaya sorakan, yes Lord. Ini bukti iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala muda. Sekali lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari anak muda berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Untuk teman-teman semua yang mau bergabung dalam pelayanan JPMKI, teman-teman boleh menghubungi kontak person yang ada di bawah ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan teman-teman. Mari dimanapun kita berada, entah itu di rumah ataupun di kampus, mari kita sama-sama sembah Tuhan. Kita percaya siang hari ini Tuhan Yesus hadir, siang hari ini Tuhan Yesus mau lawat setiap kita. Mari datang ke hadiratnya, mari kita buka hati sama-sama teman-teman. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang gak terbatas buat setiap kami. Kami percaya kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang penuh dengan kuasa Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan teman-teman. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus. Worship you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kami menyembah-Mu Tuhan. We worship you, Jesus, we worship you, kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisi
sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari katakan dari awal, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari sama-sama kita katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah Tuhan, sebab Kau sertaku. Kami percaya Tuhan, mari sembah Tuhan, mari tinggikan nama-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. You are my God. Mari kita angkat kedua tangan kita, mari rasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Mari katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari
Shalom. Pada kesempatan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Bangun dari Tidur. Sekali lagi, bangun dari tidur. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada kita orang percaya untuk pergi sampai ke ujung bumi untuk memberitakan Injil. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 6 ayat ke-8, "Ini aku, utuslah aku Tuhan." Yesaya berkata, "Ini aku, utuslah aku." Tetapi saudara, mengapa banyak orang tidak mau diutus? Mengapa banyak orang tidak mau melakukan amanat agung? Karena mereka sedang tertidur. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Alkitab mencatat orang-orang yang tidur dan tidak melaksanakan amanat agung. Yang pertama, tidur seperti Yunus. Di dalam Yunus pasal pertama ayat 5-6, Yunus diutus untuk pergi ke Niniwe, tetapi justru dia menyimpang ke Tarsis. Mengapa dia tidak mau ke Niniwe? Karena saudara, sebagai orang Yahudi, Yunus sebagai nabi orang Yahudi, dia memiliki eksklusivitas sebagai seorang nabi. Dia merasa tidak perlu untuk menginjil ke daerah lain, ke negara yang lain seperti Niniwe. Demikian juga seringkali kita merasa, itu bukan tugas saya, itu hanya tugas seorang pendeta. Sehingga karena Yunus tidak terbeban untuk Niniwe, maka dia tertidur di dalam kapal. Yang kedua saudara, siapakah yang tertidur? Murid-murid Yesus tertidur. Di dalam Markus pasal 14 ayat 32 sampai ayat 37, ketika Yesus di Taman Getsemani, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah 1 jam saja." Yesus memohon, Yesus meminta tolong murid-muridnya untuk berjaga-jaga 1 jam saja. Selama ini, murid-murid Yesus selalu memerlukan Yesus, bahkan di tengah-tengah masalah, Yesus selalu datang tepat pada waktunya. Tetapi ketika Yesus meminta murid-muridnya untuk berjaga-jaga 1 jam saja, murid-muridnya tertidur. Demikian juga ketika gereja perlu perhatian, ketika gereja perlu pengorbanan, ketika gereja perlu kasih kita. Kita tidak mau memberi perhatian untuk gereja. Kita tidak mau memberikan perhatian pengorbanan untuk pelayanan. Tetapi ketika kita memerlukan pendeta, memerlukan doa hamba Tuhan, kita maunya hamba Tuhan detik itu juga datang ke rumah untuk mendoakan kita. Jadi kita sudah belajar ada 2 orang yang tertidur. Yang pertama yaitu Yunus tertidur karena dia merasa itu bukan tugasnya untuk menginjil Niniwe. Yang kedua, murid-murid yang tertidur ketika gereja memerlukan bantuan, gereja memerlukan pengorbanan, banyak orang tidak mau memperhatikan. Yang ketiga saudara, siapa yang tertidur yaitu Simson. Tetapi dia justru tertidur saudara. Dia tidur dengan seorang wanita, yaitu wanita yang berasal dari Filistin. Nah, demikian juga banyak orang tidak melaksanakan tugasnya karena kesenangan, karena hobi. Mungkin saudara seharusnya datang ke gereja pada hari Minggu, tetapi karena hobi mancing, akhirnya kita pergi memancing. Ketika kita seharusnya untuk ibadah datang hari Minggu, tetapi kita justru sibuk dengan kesenangan kita. Atau mungkin ada tugas pelayanan, kita izin, kita tidak mau datang karena ada hobi, ada kesenangan yang sedang kita kerjakan. Yang keempat saudara, tidur seperti gadis bijaksana dan gadis bodoh. Saudara, kita tahu bahwa gadis yang bodoh, mereka tertidur ketika menanti sang mempelai datang. Tetapi kita lupa, ternyata wanita yang bijaksana pun atau gadis-gadis yang bijaksana pun ikut tertidur saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya memperhatikan mengapa gadis yang bijaksana pada akhirnya tertidur. Karena dia bergaul dengan gadis bodoh yang tertidur. Alkitab berkata, pergaulan yang tidak baik merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita sudah belajar 4 orang yang tidur. Yang pertama Yunus, yang kedua murid-murid Yesus, yang ketiga Simson, dan yang keempat gadis yang bijaksana.
Yang kelima, saudara, siapakah orang yang tertidur dan tidak mau diutus oleh Tuhan? Yaitu gembala-gembala Israel. Di dalam Yesaya pasal 56 ayat 10-11, "Hai gembala-gembala Israel, engkau seperti anjing yang tertidur. Pekerjaanmu hanya makan saja, tetapi ketika engkau harus menggonggong, justru engkau tertidur." Banyak orang-orang percaya mereka tidak mau menyampaikan firman. Banyak orang-orang percaya tidak mau bersaksi tentang kasih Tuhan. Kenapa, saudara? Karena mereka lebih senang menikmati berkat-berkat Tuhan dan tidak peduli kepada keselamatan orang lain. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus perlu saudara dan saya untuk melaksanakan amanat agung di bumi ini, membawa banyak orang masuk ke dalam kerajaan keselamatan. Mereka perlu kebenaran, mereka perlu firman Tuhan, dan itulah tugas kita. Sekali lagi, jangan kita tertidur. Jangan kita tertidur seperti Yunus, menganggap itu bukan tugas kita. Jangan tertidur seperti murid-murid Yesus yang tidak bisa berjaga 1 jam saja. Ketika gereja, ketika pelayanan memerlukan saudara, mari bangun dan ikut serta di dalam program-program gereja di mana saudara berjemaat. Yang ketiga, jangan tidur seperti Simpson. Tuhan memberikan kesenangan kepada kita, Tuhan memberikan hobi kepada kita, tetapi bila kesenangan dan hobi itu tidak menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Kita bisa melaksanakan amanat agung melalui hobi kita. Mungkin saudara hobi ngetrail, mungkin saudara hobi memancing, mungkin saudara hobi untuk berjalan-jalan atau melakukan sesuatu, tetapi pasti saudara akan bertemu dengan banyak orang. Ceritakanlah tentang Yesus kepada mereka. Yang selanjutnya, jangan tidur seperti gadis bijaksana. Jagalah pergaulan kita, saudara. Alkitab berkata, jangan mendengar nasihat orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa, dan jangan duduk di antara para pencemooh. Dan yang terakhir tadi, yang kelima, jangan tidur seperti gembala Israel. Ketika engkau diberkati, ketika engkau hidup dalam kenyamanan, bangun dari tidurmu, bangun dari kenyamananmu, dan mulailah beritakan kabar keselamatan. Haleluya. Amin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, Hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia
tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oke, halo teman-teman. Jadi tiba saatnya kita masuk ke dalam sesi doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, pada hari ini Tuhan, kami dapat beribadah bersama-sama Tuhan Yesus melalui ibadah online ini Tuhan Yesus. Berkati teman-teman yang sudah memberikan pelayanan Tuhan Yesus, baik tim multimedia Tuhan Yesus, tim online, semoga selalu diberkati Tuhan, dan semoga ibadah kami ini dapat selalu jalan terus ya Tuhan Yesus sampai ke depannya Tuhan Yesus. Dan kami juga akan berdoa Tuhan untuk pekerjaan kami Tuhan Yesus, baik pekerjaan dalam pelayanan, dalam pekerjaan di luar sana Tuhan Yesus. Berkati selalu Tuhan Yesus pekerjaan kami Tuhan, dan berkati juga untuk teman-teman yang mungkin masih mencari pekerjaan atau sedang proses penerimaan Tuhan Yesus. Semoga selalu diberikan kelancaran Tuhan Yesus dalam setiap prosesnya Tuhan. Dan kami juga akan berdoa untuk kegiatan studi kami Tuhan Yesus, untuk sekolah kami, kuliah kami Tuhan. Semoga selalu diberi kelancaran Tuhan Yesus dimanapun kita bersekolah Tuhan Yesus. Dan semoga dimanapun kita berada, kita selalu membawa kebaikan atas nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kita juga akan berdoa untuk kesehatan kami Tuhan Yesus, dan keluarga kami dan teman-teman kami Tuhan Yesus. Berkati selalu Tuhan Yesus kesehatan kami, dan jauhkan selalu kami dari penyakit-penyakit yang sedang berada di lingkungan kami ini Tuhan Yesus. Semoga kita selalu tetap aman Tuhan Yesus dimanapun kita berada ya Tuhan. Kami juga akan berdoa Tuhan untuk keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Semoga selalu disertai dalam nama-Mu Tuhan Yesus, dan selalu dijauhkan dari mara bahaya Tuhan Yesus. Dan kami juga akan berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang belum mengenal kasih karunia-Mu Tuhan. Semoga mereka juga dapat selalu dilindungi Tuhan Yesus, dan semoga mereka selalu disertai Tuhan Yesus dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum menutup ibadah kita siang hari ini, mari kita sama-sama berdoa untuk menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami bersyukur ibadah dari awal sampai akhir Tuhan, bukan hanya kami dengar Tuhan, tapi kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan siang hari ini Tuhan, boleh merema dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan hanya kami mendengar, tapi kami boleh melakukannya, bahkan kami boleh sharing sama teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang hari ini mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas setiap kita berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, serta persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus. Memenuhi keluarga kita, memenuhi studi kita, memenuhi pelayanan kita, memenuhi hubungan kita, memenuhi semua yang jadi tanggung jawab kita hari ini. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur, haleluya, sama-sama katakan, amin. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. And nothing is impossible.